Selamat siang teman-teman, nama saya Gilbert Rivaldo Mimper dari kelas C2 Malam dengan NIM 2190302160. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha yang saya ambil. Produk atau jasa yang saya ambil adalah jasa food and beverage atau banquet sales. Nomor 1 ada analisa kekuatan bisnis produk atau jasa. Di sini ada 3 kategori potensi. Yang pertama ada potensi rendah dengan nilai -1, potensi sedang dengan nilai 0, potensi tinggi dengan nilai 1. Yang pertama ada tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya mengambil nilai dengan potensi tinggi atau nilai 1. Yang kedua ada menyelesaikan masalah, saya mengambil potensi tinggi. Yang ketiga ada mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, dan saya mengambil potensi tinggi. Yang keempat ada ketepatan waktu masuk ke pasar, saya mengambil potensi tinggi. Dan kelima ada luasnya gagasan atau menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Di sini saya mengambil potensi sedang. Yang keenam ada sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Di sini potensinya saya ambil potensi tinggi. Dan terakhir yang ketujuh ada sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Di sini saya mengambil potensi tinggi. Dan nilai dari beberapa potensi yang saya ambil adalah nilai 6. Yang kedua ada permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Di sini saya juga mengambil potensinya yang tinggi. Yang kedua ada bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Saya mengambil potensi yang tinggi. Yang ketiga ada di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Di sini saya mengambil potensi tinggi dan nilainya adalah 3. Dan yang kedua ada kelayakan target industri. Untuk kategori nilai potensinya masih sama. Yang kedua ada kelayakan target industri. Dan yang pertama ada daya tarik industri. Di sini saya memiliki 5 kategori. Yang pertama adalah jumlah kompetitor, dan yang saya ambil adalah banyak. Yang kedua ada tahap siklus hidup industri, yang saya ambil potensi tinggi, yaitu fase tumbuh cepat. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan industri bidang ini, yang saya ambil adalah pertumbuhan tinggi dengan potensi tingginya 1. Yang ketiga ada pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Di sini saya mengambil yang harus memiliki. Yang kelima ada margin operasi industri. Di sini saya mengambil yang potensi tinggi. Dan yang kedua ada daya tarik target pasar dan konsumen. Dan di sini juga ada 5 kategori. Yang pertama ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Di sini saya mengambil yang teridentifikasi. Yang kedua ada kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Di sini saya mengambil yang dapat menciptakan. Yang ketiga ada daya beli pelanggan. Di sini saya mengambil yang tinggi. Yang keempat ada kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Di sini saya mengambil yang potensi yang sedang. Yang kelima ada pertumbuhan target pasar. Di sini saya mengambil yang tinggi. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi. Yang pertama adalah kecakapan atau prowess management. Di sini ada 5 kategori. Yang pertama ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Di sini saya mengambil yang pengalaman.
Yang kedua ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Di sini saya mengambil terampil. Yang ketiga ada sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini saya mengambil luas. Yang keempat ada sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Di sini saya mengambil yang kuat. Yang kelima ada kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Di sini saya mengambil yang sangat mungkin. Dan poin nilai yang saya dapatkan adalah 5. Yang kedua ada kecukupan sumber daya. Ada 2 kategori. Yang pertama adalah karyawan dengan kompetensi spesifik. Di sini potensi yang saya ambil adalah potensi tinggi. Yang kedua ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula. Di sini saya mengambil potensi sedang. Yang keempat ada kelayakan finansial. Yang pertama ada total modal awal yang dibutuhkan. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah modal ekuitas atau equity capital. Di sini saya mengambil potensinya yang sedang. Yang kedua ada modal utang atau debt capital. Di sini saya mengambil yang potensi rendah. Yang ketiga ada modal khusus atau specialty capital. Saya mengambil yang potensi tinggi. Yang kedua ada kinerja keuangan bisnis sejenis. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah karakteristik ekonomi industri dengan potensi yang saya ambil adalah tinggi. Yang kedua ada profitabilitas dan risiko saat ini. Yang saya ambil adalah potensi tinggi. Yang ketiga ada nilai perusahaan. Saya mengambil potensi sedang. Yang ketiga ada daya tarik finansial keseluruhan. Di sini ada 5 kategori. Yang pertama adalah hasil keuangan historis. Saya mengambil potensi tinggi. Dan yang kedua ada proyeksi pendapatan. Yang saya mengambil potensi tinggi. Yang ketiga ada keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Di sini saya mengambil potensi tinggi. Yang keempat ada margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan daya tarik relatif. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan. Di sini saya mengambil yang potensi tinggi. Dan yang kelima adalah daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat. Di sini mengambil yang potensi sedang. Dan yang kelima terakhir adalah potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian dalam kurung adalah -1 kurung 0 sama dengan tidak layak atau lebih dari 2 layak atau lebih dari 2 sangat layak. Bagian pertama yaitu kekuatan ide bisnis. Ada 3 poin, yaitu dengan potensi sangat layak dan segera diwujudkan ide bisnisnya. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar. Ada satu poin yaitu potensi layak dan identifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Bagian ketiga ada kelayakan organisasi. Di sini ada 4 poin sama dengan potensi sangat layak dan segera diwujudkan struktur organisasinya. Bagian 4 ada isu finansial. Di sini ada 2 poin sama dengan potensi layak dan segera diwujudkan desain pembiayaannya. Di sini yang terakhir adalah penilaian keseluruhan. X sama dengan 1,4 sama dengan potensi layak dan segera ditindaklanjuti ide bisnis pengembangannya. Baik, sekian penjelasan tentang materi yang saya ambil. Apa kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang teman-teman.